Mantan Rektor Universitas Lampung Karomani divonis hukuman penjara selama 10 tahun, dan membayar denda sebesar 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan penjara dalam perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila tahun 2022. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Karomani untuk membayar uang pengganti sebesar 8.075 juta rupiah. Jika tidak mampu membayar maka harta benda milik terdakwa Karomani akan disita, dan apabila tidak mencukupi maka akan ditambah hukuman penjara selama 2 tahun. Lingga mengatakan, terdakwa Karomani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12, huruf B, JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan ke-1 pertama. Karomani juga dinyatakan melanggar pasal 12B ayat 1, JO pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada dakwaan kedua. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyampaikan hal-hal yang memberatkan terdakwa Karomani adalah mengkhianati sumpah jabatan sebagai rektor, mendegradasi penilaian kampus, dan menyalahgunakan fungsi perguruan tinggi. Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terdakwa juga mencederai para calon mahasiswa yang bersungguh-sungguh dalam mengikuti seleksi. Sementara itu, JPU KPK, Dian Hamis mengatakan, semua aset terdakwa Karomani akan dirampas untuk negara, baik uang dan emas yang diperoleh saat penggeledahan di rumahnya termasuk sekaligus gedung LNC. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU KPK yang menuntut Karomani dengan hukuman penjara selama 12 tahun dan bayar denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar 10 miliar rupiah dan 10.000 dolar Singapura. Dalam sidang sebelumnya, 2 terdakwa perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unila lainnya, Heriandi dan M. Basri divonis hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda 200 juta. Terdakwa Heriandi juga dihukum membayar uang pengganti sebesar 300 juta, dan terdakwa M. Basri sebesar 150 juta rupiah. Jika terdakwa tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika tidak mencukupi, maka masing-masing terdakwa akan ditambahkan pidana penjara selama 2 tahun. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Heriandi dan M. Basri terbukti melanggar pasal 12 huruf B, JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Tentunya proses persidangan ini hari ini mencapai puncak untuk di tingkat pertama. Tadi sudah disampaikan oleh Majelis Hakim. Pertama-tama kami juga menghormati apapun putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara, apapun itu putusannya, tentunya kami akan taat dan akan menghormati. Kemudian langkah ke depannya, tadi sudah sedikit kita bicarakan dengan Prof. Karomani, bahwa kami akan berdiskusi lebih mendalam langkah kedepannya akan seperti apa terhadap putusan yang demikian. Bang, izin Bang, kalau nggak salah tadi dalam surat putusan sedikit gratifikasinya diringankan dan suapnya ditambah ya Bang, klasifikasinya tadi. Artinya dalam putusan yang tadinya gratifikasinya 10 miliar menjadi 8 miliar. Ya, dan itu terkait dengan pembuktian menurut Majelis Hakim tadi. Makanya akan secara lengkap kan kita belum dapat putusannya, akan kita pelajari, kemudian akan kita mengambil langkah secepatnya seperti apa. Izin Bang, terkait dengan nama pejabat kan banyak disebut Bang, seperti apa Bang? Iya Bang, di sidangan Bang. Itu kan kewenangan dari KPK lah tentunya. Tapi kita minta tindak lanjut gitu Bang. Ya, itu kewenangan dari KPK, tentunya kami menghormati apapun langkahnya nantinya. Kami dalam kapasitas tidak akan mengomentari itu, tapi kami akan fokus mengenai langkah ke depannya seperti apa. Ya.
Dari Bandar Lampung, Andrius Martogi, Kupas TV melaporkan.